Jadi tampilan pertamanya judul, nama, dan NIM. Oke. Kemudian bagian kedua Anda menjelaskan bagian pendahuluannya ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat. Selanjutnya bagian ketiga landasan teorinya, singkat-singkat saja karena batas waktunya kan cuma 5 menit. Ya, durasi maksimalnya cuma 5 menit. Jadi Anda harus memanfaatkan waktu yang ada, singkat saja. Selanjutnya metodologi penelitian. Selanjutnya bagian kelima, bagian terakhir penutup. Ya, demikian. Misalnya Anda mengatakan demikian proposal skripsi, proposal penelitian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mungkin sesingkat itu saja, itu bagian penutupnya. Jadi itu 5 menit video yang harus kalian buat. Nanti harus kalian unggah. Kami akan membuka Google Drive. Untuk masing-masing kelas ada satu Google Drive. Kalau enggak Google Drive ada form, ya, Google Form. Nanti saja akan disampaikan kemudian. Dan kalian harus unggah sebelum tanggal 21 April itu. Nah, penilaiannya adalah isi dan sistematika materi itu 50%, kemudian penyajian materinya yang terkait dengan kejelasan, misalnya kejelasan suara, kejelasan gambar, resolusinya jangan terlalu rendah, jangan pula terlalu tinggi. Kemudian penampilan presenter, penampilan kalian dalam video tersebut, ya, harus berpakaian rapi dan sebagainya, itu dinilai. Kemudian cara kalian menjelaskan itu juga menjadi bagian dari penilaian. Penguasaan materi akan kelihatan sekali kalian kuasai materinya atau tidak di dalam video tersebut. Selanjutnya ketepatan waktu juga menjadi penilaian. Jangan lewati batas waktu 5 menit itu. Jadi sedapat mungkin kalian bisa menjelaskan semuanya dalam waktu 5 menit. Oke, itu untuk video. Selanjutnya untuk proposal. Untuk proposal kalian deadline-nya juga sama, 21 April, dikumpulkan dalam format PDF. Dikumpulkan dalam format PDF. Yang menjadi penilaian adalah isi dan sistematika, 50% itu. Kalian ikuti saja sistematika ini, halaman judul, kata pengantar, daftar isi, bab satunya pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian bab 2-nya landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, daftar pustaka, lampiran, jika ada. Itu ya, itu sistematikanya. Ada batasan ini, Nerhans? Ada batasan halaman? Untuk apa? Untuk semuanya? Laporan. Untuk proposalnya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada batasan halaman, ya. Tapi walaupun begitu, jangan karena itu di bab 2 landasan teori. Nah, tentu jangan juga terlalu banyak, ya, karena ini kan baru sebagian dari skripsi Anda. Nanti akan ketambahan lagi bab AMPA nanti hasil pada waktu skripsi. Nah, di repot kalau terlalu banyak, ya. Jadi yang pas saja. Kemudian teknis penulisan proposal, tata bahasa juga akan dinilai, ya, cara Anda membuat kalimat, membuat paragraf, typo juga, jangan sampai ada typo, salah ketik. Layout penulisan proposal, margin halamannya juga silakan nanti saya akan ada di halaman e-learning, panduan cara penulisan KTIS yang diikuti oleh Fakultas Teknik.
itu sudah keluar tahun 2015 tadi ya, 18. Nanti akan saya pastikan ada di e-learning, kalian bisa mengikuti itu. Ketepatan waktu juga akan menjadi penilaian, kalau terlambat tentu kurang nilai, gitu ya. Oke. Minggu depan Mr. Hans masih akan masuk, kalau hari ini Mr. Stanley, minggu depan akan ada materi dari Mr. Hans, masih mengenai metodologi lanjutan ya, masih mengenai metodologi penelitian. Mungkin ada yang mau bertanya tentang kriteria penilaian UTS? Dipersilakan. Oke, silakan. Yang ingin bertanya tentang kriteria penilaian UTS. Jadi kesimpulannya, Ngoni ujian ini backing video dan upload proposal. PDF. Ya. Jadi minggu depan Mr. Hans masih akan masuk lanjutan materi mengenai metodologi penelitian ya. Itu jadi intinya. Mungkin silakan Mr. Hans kalau ada. Kebetulan kita di Mr. Hans ini. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Jadi kalau Stanley tadi berbicara tentang esensi dari metodologi itu sendiri dan bagaimana terutama yang berkaitan dengan bidang teknik informatika. Minggu depan saya akan menjelaskan atau lebih membahas tentang teknis penerapan atau penulisan metodologi khusus untuk bab 3. Jadi di penulisan laporan skripsi atau di proposal itu kan bab 3 adalah metodologi penelitian. Jadi saya akan hentar Anda sekalian untuk melihat bagaimana format penulisan metodologi penelitian dalam tata tulis penulisan karya ilmiah sarjana teknik. Jadi di situ ada beberapa, di bab 3 itu ada beberapa subbab. Jadi misalnya kalau tidak salah waktu dan tempat, bagaimana kita mau isi itu, kemudian berkaitan dengan metode, karena tadi juga sudah sempat ada pembahasan. Jadi di sana kita sesungguhnya tidak, jadi ini soal implementasi. Kita tidak akan membahas teori lagi tentang itu, ya kita tinggal memanfaatkan teori, kemudian apa-apa yang harus kita muat di situ. Jadi jangan teori lagi, karena sesungguhnya dasar teori itu ada di bab 2. Jadi misalnya pengambilan data, ada data primer, ada data sekunder. Data primer itu apa? Sebetulnya tidak perlu dijelaskan. Jadi data primer yang kalian butuhkan itu data apa? Jadi kemudian bagaimana nanti, kalau kaitan misalnya dengan, kalau Anda ambil tugas akhir berkaitan dengan rancang bangun suatu sistem informasi misalnya. Nah di situ ada katakanlah tahapan perancangan di situ. Perancangan jangan lagi mengikuti ada metode, katakanlah metode Anda mengambil metode SDLC misalnya. Tahap pertama, jangan bicara tahap pertama melakukan observasi atau apa. Ya, langsung aja dikatakan apa yang diobservasi Anda melakukan di mana dan apa yang kalian dapatkan. Jadi itu yang mungkin akan saya tambahkan supaya betul-betul nanti dalam penulisan proposal maupun laporan KTIS nanti benar-benar Anda sudah tahu apa yang harus masuk di sana. Jadi secara teori, filosofi sudah disampaikan tadi oleh Mr. Stanley, nanti implementasi di tulisan nanti, baik proposal maupun di tugas akhir itu seperti apa, nanti saya tambahkan minggu depan. Oke, saya kira itu tambahan kami. Dengan kata lain, karena minggu depan tanggal 15 toh, sementara deadline
pemasukan itu tanggal 21 tengah malam. Jadi saya kira mudah-mudahan dalam penulisan proposal khususnya tentang bab 3 kita berharap Anda sudah mengikuti teknis penulisan seperti itu. Oke, demikian saya kembalikan ke Mas Stanley.